Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersama-sama tadabbur Al-Quran di dalam kajian rutin setiap Kamis malam Jumat. Sudah sampai pada surat Yunus, surat yang ke-10, sedang membahas ayat 90. Beberapa faedah sudah kita bahas. Sebelum kita melanjutkan, kita ulangi lagi ayat 90 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Barakallahu fiik. Bapak Ibu bisa mengikuti bersama, kita terjemah lafziyah dulu. Wajawazna, dan kami lewatkan. Bi Bani Israil, Bani Israil al-bahra, laut. Fa'atba'uhum, maka mengikuti mereka, Fir'aun wa junuduhu, Fir'aun dan tentaranya, bagian dalam keadaan menindas, wa adwa, dan permusuhan. Hatta, hingga, idza adrakahu, ketika mendapatinya, al-gharaqu, tenggelam. Qala, dia mengatakan, amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa, melainkan, alladzi, yang, amanat bihi, yang beriman kepadanya, Banu Israil, Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Muslim, orang yang berserah diri. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya di Mesir. Mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah. Kok tidak disawami, kok tidak dibiar? Karena ibadah umat-umat terdahulu tidak boleh dimanapun kecuali tempat yang telah ditetapkan. Dalam istilah kita masjid, dalam istilah mereka sawami biya. Tapi kok diperintahkannya di rumah-rumah? Jawabannya bagaimana? Masjid-masjidnya sudah dihancurkan oleh Fir'aun. Jadi mereka diperintahkan sholat di rumah-rumah.
rumah-rumahnya dijadikan tempat sholat, banyak sholat setelah sebelumnya Nabi Musa memotivasi mereka untuk banyak tawakal. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk pergi di malam hari. Kenapa malam hari? Karena secara umum malam hari orang lagi lengah, lagi istirahat. Maka diperintahkannya di malam hari merupakan upaya yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Tetapi Fir'aun dan bala tentara mengetahuinya. Terlebih perhiasan orang Mesir ada pada mereka, ada pada kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Kok mereka pergi? Berarti perhiasan dibawa oleh mereka. Ini yang menjadikan mereka semakin kuat, terdorong untuk mengejarnya. Mereka mengejarnya. Nabi Musa dan kaumnya mentok di hadapannya laut. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala kedua belah pihak sudah saling melihat dan terus semakin jelas saling melihat, karena Nabi Musa dan kaumnya nggak bisa kemana-mana lagi, depannya sudah laut mentok. Maka Firaun dan bala tentaranya semakin dekat. Inna lamudrakun. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, kita tersusul. Gimana kita tersusul? Bagaimana? Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayyadin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Allah Tuhanku akan memberi aku petunjuk apa yang harus aku perbuat. Kemudian Allah berfirman agar Nabi Musa memukulkan tongkat pada lautnya. Fadrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Pukulkanlah tongkat pada laut itu. Maka laut terbelah menjadi 12 gundukan. Jadi di antara dua gundukan mereka lewat daratan. Di antara dua gundukan mereka lewat, dan gundukan ini gunung, tapi gunungnya gunung air. Jadi dipukul, des, maka menjadi gundukan yang tinggi. Di antara keduanya daratan mereka lewat, dan jumlahnya ada 12. Sesuai dengan jumlah kabilah mereka ada 12. Kemudian Fir'aun melihatnya, lah ini orang-orang kerek saja. Dalam bahasa kita, orang-orang rendahan saja bisa lewat laut, ayo kita kejar. Kemudian ketika mereka mengejar, masuk ke laut, Allah ubah lagi menjadi darat, jadi lautan, dan mereka tenggelam semuanya. Adapun Bani Israel diselamatkan. Di dalam ayat ini, Fir'aun mau mati, tenggelam, cengap-cengap, mau mati. Ketika itu dia menyatakan beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi Fir'aun menyatakan beriman. Tapi apakah keimanan Fir'aun dalam kondisi sudah mau mati alias sakaratul maut diterima oleh Allah? Kita baca ayat yang berikutnya, 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Al-an, baru sekarang.
Al-an, baru sekarang? Maksudnya baru sekarang kamu bertobat? Wa asaita qablu, dan kamu selama ini orang yang berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu orang yang berbuat kerusakan. Jadi tidak Allah terima. Kenapa tidak Allah terima? Karena pintu taubat sudah ditutup. Pintu taubat selalu terbuka luas secara perorangan sebelum nyawa sampai kerongkongan. Kalau secara umum sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah sampai kerongkongan, bertobat nggak ada artinya. The time is over, waktu sudah habis. Masa ujian ya sekarang ini. Masa ujian ya sekarang ini. Kalau kita berbuat keimanan dan memperbaiki meningkatkan keimanan, ada artinya. Termasuk orang kafir masuk Islam, ada artinya. Tapi kalau sudah sampai kerongkongan, sudah ditutup pintu taubat. Dan di dalam bab taubat, Allah Tawwab, Allah Ghafur. Nabi SAW bersabda, Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari biar orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Dan Allah juga senantiasa membentangkan tangannya di siang hari biar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat. Artinya apa? Artinya kan taubat yang tertunda. Padahal yang idealnya, yang semestinya bertobat itu segera. Orang berbuat dosa segera bertobat, berbuat dosa segera bertobat. Tapi Nabi bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari biar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Demikian juga Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari biar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Artinya taubat yang tertunda, meskipun tertunda, tetap Allah terima karena Allah Tawwab, karena Allah Ghafur. Batasannya sampai mana? Batasannya sampai nyawa di kerongkongan, sudah ditutup kalau nyawa sampai kerongkongan. Atau secara umum ketika matahari terbit dari barat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Qul intaziru inna muntazirun. Hal yanzuruna, tidak ada yang mereka tunggu, illa an ta'tiyahumul malaikatu, kecuali datangnya malaikat. Kapan itu? Ketika mau mati, malaikat datang mengelilingi orang ini. Kemudian datanglah malakul maut mencabutnya. Roh tidak dibiarkan sebentar pun di tangannya malakul maut, melainkan langsung diambil oleh malaikat yang lebih dahulu sudah datang. Diambil, ditaruh di dain kafan, dan seterusnya. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat. Illa anta yahul malaikatu aw ya'tiya rabbuka, atau datangnya Tuhanmu. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan datang untuk melakukan pengadilan. Seluruh hamba akan diadili. Dan kedua kaki setiap hamba tidak akan bergeser hingga ditanya beberapa pertanyaan. Di antara hartanya dari mana, dikemanakan, umurnya dihabiskan untuk apa, dan seterusnya. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Tuhanmu, maksudnya pada hari kiamat. Jadi Allah bersifat datang. Allah bersifat datang. Ayat yang lain juga menguatkan, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang sementara malaikat baris berbaris. Bagaimana Allah datang? Jangan ditanya. Yang jelas Allah datang yaliqu bi jalalihi wa uzmatihi. Allah bersifat datang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sebagian orang mereka mentakwil bagaimana Allah datang.
Datang itu kan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau begitu berarti Allah butuh makhluk yang berupa tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Berarti Allah butuh makhluk yang namanya tempat. Makanya datang harus ditakwil. Maka mereka pun mentakwil datang itu apa. Enggak boleh. Enggak boleh. Datang ya datang, enggak boleh ditakwil. Nabi tidak pernah menjelaskan kepada para sahabat, dan para sahabat tidak pernah mengajari kepada murid-muridnya sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran harus ditakwil. Enggak ada. Sehingga para ulama menyebutkan, menjelaskan sifat-sifat Allah harus dipahami apa adanya sesuai dengan dohirnya nas. Amiruha kama ja'at. Biarkanlah sesuai dengan apa adanya. Para ulama mengatakan, apa tafsir sifat-sifat Allah? Tafsirnya ya apa yang kamu baca. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, datang ya datang. Udah dalam hadis, turun ya turun, tertawa ya tertawa. Gembira ya gembira. Tafsirnya adalah sesuai dengan apa yang kamu baca. Para ulama mengatakan demikian. Baik. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat ketika sakaratul maut dan datangnya Tuhanmu ketika pada hari kiamat. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian tanda Tuhanmu. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat pada saat sakaratul maut, datangnya Allah pada hari kiamat untuk mengadili, dan yang ketiga datangnya sebagian tanda Tuhanmu. Apa? Sebagian tanda Tuhanmu apa? Nabi yang mentafsirkan. Apa? Terbitnya matahari dari barat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian tanda dari Tuhanmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ayatu rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Ketika matahari terbit dari barat, orang yang tidak pernah beriman sebelumnya alias orang kafir terus beriman, gak ada artinya, gak manfaat. Au kasabat fi imaniha khair, atau orang yang sudah beriman alias sudah muslim pengen memperbaiki amalannya, sudah gak ada artinya. Ini ketika matahari terbit dari barat. Kira-kira kenapa ya ketika matahari terbit dari barat semua orang tertuju pada satu tujuan, gak ada yang berbeda. Ya orang kafirnya, ya orang muslimnya, semuanya tertuju pada tujuan yang sama. Apa? Taubat. Yang kafir seluruhnya serentak masuk Islam. Yang muslim seluruhnya serentak memperbaiki amaliyah. Kenapa? Karena keadaannya mencekam sekali. Sebelumnya perjalanan matahari normal dari timur ke barat, terbit di timur, terbenam di barat, sehingga berdampak kepada kehidupan sebagaimana semestinya, perpindahan siang malam, pergantian musim, dan seterusnya sebagaimana kita rasakan. Tiba-tiba dari barat membalikkan keadaan 180 derajat, sehingga keadaannya mencekam sekali. Maka tidak ada yang dipikirkan oleh setiap orang kecuali satu, tobat. Tetapi ketika itu sudah ditutup pintu taubat. Ada orang yang bertanya, kiamat terjadi hari Jumat. Iya, Nabi bersabda kiamat terjadi hari Jumat. Apa benar tuh hadis? Kenyataannya hari di antara negara-negara kan berbeda-beda. Ada yang sudah Jumat, ada yang belum Jumat. Gimana? Kok kalau dikatakan kiamat dari Jumat, apa hadis itu benar? Gak ada yang salah dengan hadis sahih. Dan dengan sangat gampang untuk dinalar. Ya sekarang sebagian sudah Kamis, sebagian sudah Jumat. Sekarang kita sudah Jumat. Saudi masih Kamis. Karena selisih waktunya 4 jam. Malah informasinya ada negara dengan negara yang selisih waktunya hampir sehari, hampir 24 jam. Loh gimana kiamat hari Jumat?
Yang menciptakan waktu siapa? Yang menciptakan waktu Allah. Apa susahnya ketika satu dunia dijadikan satu hari? Nggak ada susahnya. Allah waktu yang menciptakan Allah. Nah itu ketika matahari terbit dari barat, kan perubahan yang dahsyat 180 derajat, sehingga menjadikan semua orang tertuju pada tujuan yang sama, yaitu taubat. Tetapi waktunya sudah habis. Setelah matahari terbit dari barat, yang muncul apa? Setelah matahari dari barat, yang muncul adalah tanda hari kiamat yang lain, berupa munculnya binatang-binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Binatang-binatang ini menstempeli hidung orang. Ini mukmin dos, ini kafir dos. Jadi munculnya binatang-binatang yang bisa berbicara dengan orang sebagai penegasan bahwasanya sudah tidak ada tobat, sehingga diketahui mana mukmin mana kafir, mana mukmin mana kafir. Baik terkait dengan Fir'aun, dia bertobat di saat nyawa sudah sampai kerongkongan, maka Allah tidak terima. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apa baru sekarang kamu bertobat? Sementara ini kamu berbuat kemaksiatan dan berbuat kerusakan. Kerusakannya Fir'aun, kerusakan tingkat tinggi. Bukan kerusakan yang sifatnya fisik, bunuhin anak-anak, bunuhin yang laki-laki, kemudian memperbudak yang wanita-wanita. Bukan itu saja, tapi kerusakan yang sifatnya batin, akidah, menggiring orang untuk menyembah dirinya. Jadi kerusakan tingkat tinggi, dan dia juga sampai pada tahapan, pada kondisi mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Maka Allah berfirman, apa baru sekarang kamu bertobat? Selama ini kamu berbuat maksiat dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qala Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil, qala li Jibril ya Muhammad, law ra'aitani wa qad akhadtu halan min halil bahri fadasastuhu fi fihi makhafatan an tanalahu ar-rahmah, rahu Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Ketika Fir'aun mengatakan demikian, Jibril berkata kepadaku, hei Muhammad, kalau kamu lihat ketika itu, aku ini ngambil lumpur dari lumpurnya laut, kemudian tak sumpelkan ke mulutnya Fir'aun, karena aku khawatir Fir'aun dapat rahmat dari Allah. Tak sumpel, lu kok dia bersyahadat tak sumpel. Ini kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti Jibril menghalang-halangi orang untuk beriman? Ini pertanyaan. Ada riwayatnya sahih. Apakah Jibril menghalang-halangi orang yang akan beriman? Jawabannya tidak. Karena sudah maklum taubat di saat nyawa sudah sampai kerongkongan tidak akan diterima. Dan Allah sudah berfirman, al-an wa qad asaita qabla kunta minal mufsidin. Apa baru sekarang kamu beriman? Sementara selama ini kamu berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Jadi sudah tidak mungkin diterima
saking keselnya malaikat Jibril ngambil lumpur di laut, disumpel, diinjak mulutnya. Kata Jibril kepada Nabi SAW, aku takut dia dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla karena ikrar syahadat itu. Yang diambil apa dari kejadian ini? Bukan Jibril menghalang-halangi untuk dia dapat hidayah, bukan, karena sudah jelas taubatnya tidak akan diterima. Tetapi Jibril mengatakan, aku takut dia mendapatkan rahmat karena ikrarnya itu. Menunjukkan rahmat Allah sangat luas sekali sampai Jibril pun merasakan demikian. Ucapin syahadat. Syahadat ini kan jalan untuk meraih rahmat, tak sumpel. Jadi ini menunjukkan betapa rahmat Allah itu sangat luas sekali. Nah, ini banyak tafsir-tafsir yang menukil riwayat yang sama. Tapi kita cukupkan dari Ibnu Katsir saja. Kita nukil dari yang lainnya juga banyak yang menukilkan riwayat ini. Intinya ini riwayat sahih. Malaikat Jibril saking keselnya ngambil lumpur disumpelkan ke mulutnya Fir'aun. Sama seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Apakah Nabi Musa dengan doanya berarti menghalang-halangi Fir'aun dan pengikutnya untuk bertobat? Pada ayat yang sebelumnya yang sudah kita bahas, ayat 88, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya harta-harta dalam kehidupan dunia, keglamoran-keglamoran, ya Allah, itu semua untuk menghalang-halangi dari jalan-Mu, ya Allah. Hancurkanlah harta mereka dan kunci matilah hati mereka hatta yarul adab fala yu'minu hatta yarul adabal alim, biar tidak beriman sampai melihat adab yang pedih. Apakah berarti Nabi Musa berdoa agar mereka tidak beriman sampai mendapatkan adab yang pedih, biar diadab saja nanti di neraka? Apakah begitu? Nabi Musa mendoakan keburukan? Sudah kita bahas, tidak. Tapi Nabi Musa sudah mengetahui dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya tidak mungkin berubah dari kekufuran ke keimanan sampai matinya, tidak mungkin beriman. Nabi Musa sudah tahu. Maka persaksian Nabi Musa bahwasanya mereka tidak mungkin akan pernah beriman terlontar di dalam doanya itu. Sekaligus sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan panjang lebar, doanya Nabi Musa ini bukan dalil bolehnya mendoakan keburukan untuk penguasa, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan mendoakan penguasa dengan kebaikan, bekerja sama dengan penguasa di dalam kebaikan. Kita berlepas dirinya dari hal-hal yang munkar dan tidak sampai melepas tangan baiat dari penguasa. Baik, sekarang yang berikutnya ayat berapa? 92. Sekarang ayat 92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kita terjemah lafiyah dulu. Fal yauma apa? Fal yauma, maka hari ini, nunajjika, kami selamatkan kamu, bibadanika, dengan badanmu, litakuna, agar kamu menjadi
liman khalfaka, bagi orang yang setelahmu, ayatan, tanda. Wa inna katsira, dan sesungguhnya kebanyakan, minan nasi, dari manusia, an ayatina, dari ayat-ayat kami, laghafilun, benar-benar lalai. Kita bacakan dalam tafsir As-Sa'di. Qala al-mufassirun, inna bani Israel lima fi qulubihim min ar-ru'bi al-azim min fir'aun ka'annahum lam yasduqu bi ighraqihi, atau lam yusaddiqu bi ighraqihi, wa syakau fi dzalika famarallahu al-bahr ayyulqihu ala najwatin murtafi'atin bi badanihi liyakuna lahum ibrah wa ayah. Ketika Bani Israel ragu-ragu, Fir'aun sudah mati atau belum, Karuang tenggelam, tapi sudah mati atau belum. Ini pengikutnya Nabi Musa pada ragu-ragu, ya tentunya mangkel, jengkel, marah, dan yang lainnya, sehingga mati ya mati modar gitu loh. Tapi itu sudah mati atau belum? Jadi pada ragu-ragu sudah mati atau belum. Ketika mereka meragukan sudah mati atau belum, maka Allah perintahkan laut untuk melemparkan badannya Fir'aun. Maka badannya Fir'aun terlempar dari laut di dataran yang tinggi, ala najwatin murtafi'ah, pada dataran yang lebih tinggi, sehingga orang-orang pada melihatnya, oh sudah mati. Sehingga pengikutnya Nabi Musa menjadi yakin, gak ragu-ragu lagi bahwasanya Fir'aun sudah mati. Demikian di dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian kita bacakan dalam tafsir Al-Baghawi, "Falyawma nunajjika ay nulqika ala najwatin minal ardi wa hiya al-makan al-murtafi." Sama tafsirnya. Kami lemparkan kamu ke dataran tanah yang tinggi. Bibadanika. Apa maksud bibadanika? Tadi diterjemahkan dengan badan. Bibadanika, bijasadika la ruha fihi. Kami lemparkan badanmu yang sudah tinggal jasad saja, nggak ada ruhnya, ke tempat dataran tinggi. Wakila bibadanika bi dir'ika wa kana lahu dir'un masyhur murassa'un bil jawahir fara'ahu fi dir'ihi fasaddaqu. Ada yang mentafsirkan bibadanika bukan badan, bukan jasad, tetapi bibadanika adalah dengan baju perang yang sangat masyhur. Baju perangnya ini tertempeli macam-macam perhiasan jawahir. Ketika melihat bodi mayat dengan baju perang yang tertempeli perhiasan-perhiasan layaknya raja, baru mereka percaya, oh ini Firaun sudah mati. Jadi bibadanika ada tafsir jasad yang sudah tidak ada rohnya, ada tafsir pakaian perang yang tertempeli perhiasan-perhiasan. Yang mana yang benar? Ya kalau mau ditafsirkan yang mana saja benar. Mau ditafsirkan jasad tanpa ruh, ya memang demikian keadaannya. Mau ditafsirkan bibadanika dengan baju perang yang tertempeli pernik-pernik perhiasan, ya benar, karena umumnya raja demikian dan masyhurnya demikian. Jadi sering sekali perbedaan tafsir itu adalah perbedaan tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif. Mau diterjemahkan yang pertama ya benar, yang kedua ya benar, bukan tabot, bukan kontradiktif, bukan kontradiktif. Nah,
litakuna liman khalfaka ayah, biar menjadi pelajaran bagi orang yang setelahmu wahai Fir'aun. Jadi orang-orang setelah kamu nanti wahai Fir'aun gak sombong seperti kamu, karena mereka melihat kamu dihinakan seperti ini, maka mereka nanti dapat pelajaran. Jadi tujuan diawetkannya Fir'aun ya, dan diselamatkan dari laut, terlempar ke darat dan masih utuh jasadnya, biar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Tapi apa kata Allah? Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami, mereka benar-benar lalai. Meskipun bolak-balik melihat jasadnya Fir'aun, melihat bolak-balik kok itu Fir'aun yang berseberangan dengan Nabi Musa, yang berhadapan dengan Nabi Musa, dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di laut. Sekarang jasadnya diutuhkan oleh Allah biar jadi pelajaran. Meskipun bolak-balik melihatnya, tapi tidak menjadikan mereka beriman. Tidak menjadikan mereka beriman. Tidak tersentuh. Tidak ada suatu getaran. Oh, berarti yang benar Islam, sehingga aku harus masuk Islam, sebagaimana Nabi Musa ditolong karena dia beragama dengan agamanya Allah. Ya kafir tetap kafir. Melihat Fir'aun dengan jasanya utuh, kafir tetap kafir, gak beriman. Kafir tetap kafir. Siapa yang bisa beriman? Ya, yang ada hidayah di dalam hatinya, yang bisa beriman. Termasuk orang-orang kafir Quraisy. Mereka melewati kaum Sadum, perkampungan yang dulu kaumnya Nabi Lut tinggal, yang di balik buminya, bawah jadi atas jadi bawah. Kaum kafir Quraisy melewatinya, tapi ya lewat saja, nggak mendapatkan pelajaran, nggak bisa mengambil ibrah. Jadi bersyukurlah kita kalau pinter-pinter mengambil hikmah. Ada apa? Hikmahnya ini. Ada apa? Hikmahnya ini. Karena sesungguhnya Al-Quran mengajarkan kita pinter-pinter mengambil pelajaran. Al-Quran mengajarkan agar kita pinter-pinter mengambil ibrah. Yang jelas tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya yang berusaha soleh. Kalau kemudian kita diuji kok berat sekali. Kapan usai ujian yang berat ini? Pinter-pinterlah ngambil hikmah. Oh, mungkin Allah menghendaki saya pahalanya lebih besar dengan kesabaran saya, sehingga ujian masih berlangsung. Itu namanya pinter ngambil hikmah. Pinter melihat pelajaran dari suatu peristiwa. Nah, akan kita nukilkan kenapa ada mufassir yang mentafsirkan badan dengan dir'un, baju perang. Dan ternyata ini juga merupakan tradisi mereka, menyebutkan baju perang dengan badan. Seperti ucapannya Ka'ab bin Malik menyebut baju perang dengan badan. Tara al-abdana fiha musbaghat alal abtali wal yalibi al-hasina. Ini ucapannya Ka'ab bin Malik. Tara al-abdana fiha musbaghat alal abtal wal yalib al-hasina. Anda melihat badan-badan yang dipenuhi dengan tempelan-tempelan mutiara dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan abdan adalah baju perang. Makanya tidak keliru ketika ada yang mentafsirkan fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamat kamu dengan pakaian perangmu, baju perangmu, dengan badanmu, dengan baju perangmu.
Ya nggak keliru, karena memang itu di antara tradisi orang Arab mengatakan baju perang dengan badan. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir, wa kana halaku fir'aun yauma asyura. Kama qala al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Ghaddar, haddatsana Syu'bah an Abi Bishr, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal yahudu tasumu yawma asyura faqalu hadha yawmun dara fihi Musa ala fir'aun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi antum ahqqu bi Musa minhum fasumuhu. Ibnu Katsir mengatakan dimatikannya Fir'aun itu tanggal 10 Muharram, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi lagi pada 10 Muharram, dan mereka mengatakan hari ini adalah hari yang Nabi Musa dimenangkan atas Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, kalian lebih berhak atas Fir'aun, kalian lebih berhak atas Musa daripada orang-orang Yahudi, maka puasalah kalian. Maka 10 Muharram disyariatkan berpuasa, karena kaum muslimin lebih berhak atas Musa daripada orang Yahudi. Orang Yahudi senangnya dihancurkannya Fir'aun, dibinasakannya Fir'aun sehingga Nabi Musa menang, mereka senang berpuasa, maka kalian lebih berhak atas Musa daripada Yahudi. Apa yang dimaksud kalian lebih berhak? Kalian lebih berhak atas Musa daripada Yahudi. Yang dimaksud adalah kalian dengan Nabi Musa ada satu kesamaan, apa sama-sama mentauhidkan Allah, beragama Islam. Adapun Yahudi, mereka menyelisih, mengubah-ubah ajarannya Nabi Musa, bukan Islam lagi. Jadi kalian lebih berhak atas Musa karena ada kesamaan akidah. Orang Yahudi aja puasa, ayo kalian berpuasa. Ini yang dimaksud. Kita ada dulu dan kita lanjut sebentar, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.